dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Yesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Haleluya, puji Tuhan, anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kembali lagi kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan, kita mau memuji nama Tuhan, dan kita juga mau mendengar firman Tuhan. Yuk siapkan hati kita, tidak ada lagi yang main-main. Kita mau sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Yuk semuanya matanya ditutup, tangannya dilipat, sikap doa yang baik. Kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Haleluya. Yesus itu baik bagi kita. Yesus yang sudah mati di salib buat kita. Karena Yesus begitu mengasihi dan mencintai kita. Nyanyikan pujian ini dengan segenap hati. Katakan, ku cinta Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan, ku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Katakan ku cinta Yesus, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai. Anak-anak sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, nyanyikan pujian ini dengan segenap hatimu. Katakan, Tuhan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kami semua. Terima kasih Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan segenap hati kita. Angkat tanganmu, katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Haleluya. Sungguh aku cinta Yesus. Karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan sekali lagi, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk kita mau berdoa.
Kita percaya Yesus begitu mengasihi dan mencintai kita semua anak-anak Tuhan. Yuk semua tangannya dilipat, matanya ditutup. Kita mau berdoa buat Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan begitu mencintai kami. Karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan sudah mengampuni segala dosa-dosa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami mau beribadah kepada Tuhan. Berkati ibadah kami. Berkati pujian kami supaya menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hadirlah di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami siap bernyanyi untuk Tuhan. Haleluya. 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 Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kita percaya Yesus itu begitu mengasihi kita. Yuk kita mau bernyanyi. Semuanya bangkit berdiri. Tidak ada yang duduk lagi. Kita mau nyanyikan lagu bertambah-tambah dalamnya. Kasih Yesus begitu besar bagi kita. Tambah dalam, tambah lebar, dan tambah tingginya. Haleluya. Tepuk tangan semuanya. Yang semangat ya. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Katakan dalamnya. Dalamnya melebihi laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya. Bertambah-tambah lebarnya. Bertambah-tambah tingginya. Kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya melebihi laut lebarnya. Mengelilingi bumi tingginya. Oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Iya, tetap berdiri ya. Tadi dikatakan kasih Yesus itu bertambah-tambah dalam, bertambah-tambah lebar, bertambah-tambah tingginya. Karena Tuhan itu mengasihi kamu, Tuhan itu mengasihi Tante Desti, Tuhan itu mengasihi papa mamamu, Tuhan itu mengasihi kakak adikmu, dan Tuhan itu mengasihi kita semua. Yuk kita mau sambung pujian kita, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Kamu lagi sedih? Ada Tuhan Yesus. Kamu lagi senang? Ada Tuhan Yesus. Jalan serta Yesus. Haleluya. Tepuk tangannya. Haleluya. Jalan serta Yesus. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Sekarang ke kiri. Jalan serta Yesus. Jalan sertanya setiap hari. Jalan. Jalan serta Yesus. Serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka. Jalan dalam suka. Jalan dalam duka. Jalan sertanya setiap hari.
Yesus, setiap hari kamu lagi sedih, tetap berjalan bersama Tuhan. Kamu lagi senang, tetap berjalan sama Tuhan. Kamu lagi pusing karena ujian, ada Tuhan bersama dengan kamu. Kita harus tetap berjalan bersama Tuhan. Oke, anak-anak sekolah minggu sekarang boleh duduk. Duduk yang baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau siapkan telinga kita. Kita mau siapkan hidup kita untuk diisi oleh firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian. Firman Tuhan ku dengar. Haleluya Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh bernyanyi buat Tuhan. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lipat tanganmu, tutup matamu. Jangan lihat kanan kiri, fokus untuk Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin dengar firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Anak-anak sekolah minggu, jadikan firman Tuhan itu menjadi rema dalam hidup kita. Firman Tuhan tertanam di hati kita sehingga kita menjadi anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kita angkat pujian ini sekali lagi dengan sungguh-sungguh, nyanyikan dengan segenap hatimu untuk Tuhan. Katakan firman Tuhan. Firman Tuhan ku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Ku ingin bertumbuh. Ku ingin bertumbuh subur dan berbuah lebat. Yesus tolong aku. Yuk, kita mau berdoa. Kita mau berdoa untuk kita siapkan hati kita dengar firman Tuhan. Ikutin Tante Desi berdoa. Lipat tanganmu, tutup matamu. Tuhan Yesus, terima kasih kalau kami sudah memuji, membesarkan nama Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengar firman Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah firman-Mu tertanam di hati kami. Biarlah kami boleh semakin hari semakin percaya dan hidup takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mau duduk diam. Kami mau beri telinga dan hati kami untuk diisi firman Tuhan. Hanya di dalam nama
Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan anak-anak. Kita mau siapkan hati kita ya. Tidak boleh ada lagi yang lari-lari. Duduk diam, duduk tenang. Dengar firman Tuhan baik-baik. Dan biar firman itu boleh masuk dalam hati kita. Mari kita dengarkan firman Tuhan berikut ini. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia, dan bukan juga orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam Dia. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang. Akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi, dan berkata kepadanya, Pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh dirinya. Aku dapat melihat. Lalu kembali dengan matanya sudah melek. Tetapi tetangga-tetangganya dan mereka yang dahulu mengenalnya sebagai pengemis berkata, Bukankah dia ini yang selalu mengemis? Benar, dialah ini. Bukan, tetapi dia serupa dengan dia. Orang itu sendiri berkata, Benar, akulah itu. Kata orang Farisi pun bertanya kepadanya, bagaimana matanya menjadi melek? Jawabnya, Ia mengoleskan adukan tanah pada mataku. Lalu aku membasuh diriku, dan sekarang aku dapat melihat. Ia adalah seorang nabi. Dari dahulu sampai sekarang tidak pernah terdengar bahwa ada orang yang memelekkan mata orang yang lahir buta. Jikalau orang itu tidak datang dari Allah, ia tidak dapat berbuat apa-apa. maka kata sebagian orang-orang Farisi itu, Orang ini tidak datang dari Allah, sebab ia tidak memelihara hari Sabat. Bagaimanakah seorang berdosa dapat membuat mukjizat yang demikian? Maka timbullah pertentangan di antara mereka. Lalu mereka mengusir dia keluar. Yesus mendengar bahwa ia telah diusir keluar oleh mereka. Kemudian ia bertemu dengan dia dan berkata, Percayakah engkau kepada Anak Manusia? Jawabnya, Siapakah dia, Tuhan, supaya aku percaya kepadanya? Kata Yesus kepadanya, Engkau bukan saja melihat dia, tetapi dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Dialah itu. Katanya, Aku percaya, Tuhan. lalu ia sujud menyembahnya. Kata Yesus, Aku datang ke dalam dunia untuk menghakimi, supaya barang siapa yang tidak melihat, dapat melihat. Dan supaya barang siapa yang dapat melihat, menjadi buta. kata-kata itu didengar oleh beberapa orang Farisi yang berada di situ, dan mereka berkata kepadanya, Apakah itu berarti bahwa kami juga buta? Jawab Yesus kepada mereka, Sekiranya kamu buta, kamu tidak berdosa. Tetapi karena kamu berkata, kami melihat, maka tetaplah dosamu.
Haleluya. Gimana firman Tuhannya? Kita udah saksikan ya. Kisah tentang apa? Iya, orang yang buta sejaklah lahir. Buta itu berarti tidak bisa melihat. Nah, di sini tadi kita udah lihat bagaimana ketika Tuhan Yesus sedang datang, Tuhan lihat ada orang yang sedang duduk, matanya buta. Dia pengemis, dia nggak bisa ngapa-ngapain. Dia cuma bisa minta-minta karena matanya buta. Dia nggak bisa bekerja. Tetapi kita lihat orang-orang mulai ngomong sama Yesus. Rabi itu guru ya, guru. Loh kok dia buta? Apa gara-gara papa mamanya berdosa? Atau apa gara-gara dianya berdosa? Tapi Tuhan Yesus itu baik. Tuhan bilang bukan karena papa mamahnya, bukan karena dia, tetapi karena Tuhan mau menyatakan pekerjaannya yang luar biasa, yaitu mujizat kesembuhan. Minggu kemarin kita firman Tuhannya tentang orang yang lumpuh, nggak bisa jalan, Tuhan sembuhkan. Nah sekarang orang yang tidak dapat melihat pun Tuhan dapat sembuhkan. Ya puji Tuhan ya anak-anak sekolah minggu. Nah kita percaya Tuhan Yesus itu dapat menyembuhkan setiap hidup kita. Tuhan itu dapat menyembuhkan mata rohani kamu. Mata rohani apa Tante Desti? Yang tadinya kamu gak percaya sama Tuhan, yang tadinya kamu itu gak mau berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, yang tadinya kamu tuh selalu bandel. Tapi ketika mata rohani kamu disembuhkan sama Tuhan, kamu jadi percaya sama Tuhan, kamu jadi rajin berdoa sama Tuhan, kamu jadi sungguh-sungguh melakukan firman Tuhan, jadi anak yang baik, anak yang taat, dan anak yang dengar-dengaran. Puji Tuhan, firman Tuhan kita hari ini begitu memberkati kita. Kalau Tuhan itu sanggup menyembuhkan. Ya, selanjutnya kita akan masuk ke dalam ayat hafalan. Ya, puji Tuhan, Tante Desi senang ya, banyak yang menghafal. Sekarang kita masuk ayat hafalan yang baru. Yuk, buka Alkitabnya. Minta bantu Papa Mama. Kita buka Yohanes pasal yang pertama. Yohanes itu perjanjian baru. Kalau Alkitab kalian sama dengan Tante Desti, dia tandanya warna merah. Yang warna merah ya. Yohanes pasal pertama ayat keempat. Yohanes 1 pertama ayat keempat. Udah ketemu semua? Amin. Yuk kita mau baca sama-sama ya. Di rumah baca, Tante Desti baca. Belajar membaca firman Tuhan. Yuk, 2, 3. Yohanes 1 ayat keempat. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Ulang lagi ya. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Yuk coba Alkitabnya ditutup. Kita mau menghafal ya. Yohanes 1 ayat 4. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Siapa hidup itu? Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus ada dalam hidup kita, maka kita akan punya terang. Bayangin kalau anak-anak sekolah minggu lampunya terus mati, nggak ada cahaya, pasti takut. Tetapi terang itu adalah Yesus sendiri yang menerangi hidup kita, sehingga kita tidak perlu takut lagi, karena di dalam Yesus ada terang, dan di dalam Yesus itu ada hidup. Jangan lupa ayat hafalannya, Yohanes pasal 1 ayat yang keempat. Puji Tuhan anak-anak sekolah minggu. Kita percaya kalau kita setia sama Tuhan, walaupun kalian diam di rumah saja, tapi tetap rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan tetap ibadah, Tuhan pasti memberkati engkau. Yuk kita mau akhiri ibadah kita. Kita mau nyanyikan satu lagu sebelum kita mengakhiri ibadah kita. Kita nyanyikan lagu yang tadi lagi, Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus. Tuhan itu sudah memberi hidup buat kita.
Tuhan itu sudah memberikan kekuatan buat anak-anak, tetap sehat sampai saat ini, tetap kuat, bisa bernafas, bisa makan, itu karena dari Tuhan Yesus. Yuk kita mau nyanyikan lagu, semuanya tetap duduk, diam, tangannya ditutup. Kita nyanyikan lagu Ku Cinta Yesus, Sungguh Aku Cinta Yesus, dan kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Haleluya Tuhan. Nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Haleluya Yesus, Engkau Allah yang baik Tuhan. Yesus sudah disalib buat kami. Yesus rela untuk menebus dosa-dosa kami. Katakan, ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus. Nyanyikan dengan segenap hatimu. Haleluya. Ku cinta Yesus, sungguh aku cinta Yesus, karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Katakan, ku cinta Yesus, ku cinta Yesus. Angkat kedua tanganmu ke atas. Sungguh aku cinta Yesus, benar Tuhan, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Karena Yesus, karena Yesus sudah lebih dulu mencintai aku. Yuk kita mau bersatu dalam doa. Semuanya tangannya dilipat, matanya ditutup. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, karena Tuhan begitu mengasihi kami. Bahkan Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang buta. Tuhan juga sanggup menyembuhkan setiap hidup kami, sehingga kami menjadi anak-anak yang dapat melihat kebaikan Tuhan. Kami dapat melihat kasih Tuhan dalam hidup kami. Kalau kami sehat, kami masih bernafas, kami punya rumah tempat tinggal, kami bisa makan, semua itu karena kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami menjadi anak-anak yang benar dan baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Berkati papa mama, kakak adik, saudara-saudara kami. Tuhan berkati. Berkati pekerjaan dan usaha orang tua kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati Indonesia supaya penyakit corona segera berlalu, sehingga kami bisa ibadah di gereja, kami bisa sekolah, terlebih lagi kami bisa berkumpul dengan saudara-saudara kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Anak-anak sekolah minggu, angkat kedua tanganmu. Tutup matamu, angkat kedua tanganmu. Dengarkan Tante Desti. Terimalah berkat dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan dari Allah Roh Kudus, menyertai semua anak-anak sekolah minggu,
memberkati semua anak-anak sekolah minggu. Tuhan berkati masa depanmu, Tuhan berkati kesehatanmu, Tuhan berkati keluargamu, Tuhan berkati iman percayamu. Di dalam nama Tuhan Yesus, penyertaan Tuhan mulai dari saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang percaya, kita mau katakan haleluya, amin. Puji Tuhan. Anak-anak sekolah minggu cukup sekian. Tetap di rumah, jaga kesehatan, jangan pergi kemana-mana, rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan, rajin cuci tangan, dan tidak boleh bandel. Sampai ketemu minggu depan, jangan lupa ayat hafalan. Tuhan Yesus memberkati.